Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Sahabat-sahabat, subscriber dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya dalam channel Purnama Akbar Official. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit sambungan yang kemarin. Sepengetahuan saya bahwa apa yang sudah dibahas tentang pikiran alam sadar dan pikiran bawah sadar. Sekarang kita masuk ke season kedua. Sudah jelas bahwa kemarin sudah dijelaskan sama saya bahwa pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang sekarang mau saya jelaskan bahwa pikiran kita itu menentukan tindakan kita dalam menghadapi sesuatu, dalam menyikapi sesuatu. Kemudian tindakan kita akan menghasilkan sesuatu di masa kini maupun masa akan datang. Jadi intinya, nasib kita saat ini adalah dari tindakan kita. Ada hukum alam yang mengatur di dunia ini. Anda harus terima, mau atau tidak mau, berhenti menyalahkan orang lain. Kadang Anda lihat orang hidupnya lebih baik daripada Anda. Kenapa saya berbeda? Karena dia melakukan apa yang tidak Anda lakukan. Kenapa dia melakukan apa yang tidak Anda lakukan? Karena dia memikirkan hal yang tidak Anda pikirkan. Kenapa dia yang berbeda? Karena kita tinggal di lingkungan yang berbeda, suasana yang berbeda, teman-teman yang berbeda, bahkan pola didik orang tua kita berbeda. Itu sebabnya kita punya pikiran yang berbeda-beda, punya tindakan yang berbeda-beda, karena kita tinggal di lingkungan yang berbeda. Makanya ada pepatah yang mengatakan, orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Perubahan hidup terjadi. Seringkali kita lihat ada orang-orang yang hidupnya biasa saja pada awalnya, tetapi menjadi orang kaya karena dia merubah isi pikirannya. Isi pikiran ini yang biasa kita sebut sebagai mindset. Mindset ini kita pikiran bawah sadar. Karena kita tahu masing-masing orang
berbeda pikiran, dan pikiran ini menyebabkan sebuah tindakan. Sekarang pikiran ini kita bagi menjadi dua bagian. Berdasarkan cara kerjanya, pikiran yang pertama yang dinamakan pikiran sadar. Pikiran yang kedua yang dinamakan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah pikiran yang kita gunakan saat melakukan aktivitas yang kita sadari atau yang berbeda-beda dalam kendali kita dan dalam kontrol kita. Jadi sekali lagi saya perjelas bahwa pikiran yang kita gunakan saat ini melakukan aktivitas adalah pikiran sadar, atau yang berbeda dalam kendali kita dan kontrol kita. Jadi yang dinamakan pikiran sadar di dalam kendali kita, di dalam kontrol kita, dan keinginan kita sendiri. Contoh, sekarang saya lagi katakanlah membuat satu video, atau misalkan sekali lagi membuat konten. Kemudian saya ambil gelas tiba-tiba, dan gelas tersebut adalah gelas kopi. Dikarenakan saya ingin meminumnya, atau bisa dikatakan haus, saya ambil gelas itu secara sadar, atau Anda sedang mendengarkan omongan saya dan menyimaknya. Nah, itu yang dinamakan pikiran sadar. Di mana pikiran bawah sadarnya? Nah, nanti kita bahas. Yang sekarang kita pikiran sadar dulu supaya kita jelas. Nah, nanti akan kita pisahkan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kembali lagi bahwa bagi pikiran bawah sadar adalah kontrol dan kendali kita. Apakah pikiran bawah sadar ikut membawa gelas atau meminum kopi tersebut? Tentu bagian bawah sadar ikut juga. Cuman yang tadi saya jelaskan, kita akan membahas dulu pikiran sadar. Sekarang Anda semua tarik napas. Tarik napas di hidung, keluarkan di mulut. Tarik napas di hidung, keluarkan di mulut. Tarik napas di hidung, keluarkan di mulut.
Dan tarik napas, keluarkan pelan-pelan. Nah, itu Anda mengikuti atau menarik napas dengan pikiran sadar Anda. Karena perintahan dari saya dan Anda pun mengikutinya dengan kesadaran Anda sendiri. Itu yang dinamakan pikiran sadar. Di bawah kendali kita, di bawah kontrol kita, dan mengikuti kehendak atau perintah-perintah siapa saja yang memerintahkannya. Berarti Anda sedang bernapas menggunakan pikiran sadar. Jadi intinya seperti itu. Anda mengendalikannya dan Anda mengontrolnya, napas Anda sendiri. Tetapi apa jadinya jikalau kita hidup setiap hari harus bernapas dengan pikiran sadar? Bisa-bisa repot. Bahkan pekerjaan-pekerjaan apapun tidak akan kekejar, karena kita sibuk mengontrol napas dengan pikiran sadar kita. Kita nggak bakal bisa mengejar aktivitas yang lainnya, kecuali bernapas saja. Terus setiap hari bernapas, setiap detik bernapas, mengontrol, karena menggunakan pikiran sadar. Maka dari itu kita butuh pikiran bawah sadar. Artinya pikiran bawah sadar adalah pikiran yang mengerjakan aktivitas hidup kita, tindakan kita, perilaku kita tanpa kita perlu sadari. Jadi dia semacam tindakan refleks dari bawah sadar, dari diri kita. Jadi tindakan refleks dari diri kita sendiri. Kita perlu sadari. Contoh seperti bernapas, Anda perlu mengatur napas. Bawah sadar sudah mengaturnya, bahwa Anda tidak perlu mengatur napas, tetapi bawah sadar Anda sudah mengaturnya. Contoh lagi, Anda mengatur misalkan detak jantung. Anda tidak usah mengatur detak jantung, karena bawah sadar Anda sudah tahu berapa kompaan yang dia lakukan setiap detiknya. Anda nggak perlu biokimia di tubuh Anda, insulin sudah bisa mengaturnya. Pertanyaannya adalah, lebih banyak mana aktivitas yang kita jalankan setiap hari, yang kita kerjakan setiap hari secara sadar, atau yang kita jalankan secara bawah sadar? Bayangkan, mana sadar atau bawah sadar, atau refleks aktivitas kita di setiap hari? Tentu lebih banyak aktivitas yang dilakukan pikiran bawah sadar. Maka Sigmund Freud mengilustrasikannya seperti bagian bawah dari gunung es yang ada di permukaan laut. Bagian yang lebih besar
bagian yang lebih mengontrolnya, yang mengatur kehidupan kita. Minimal ada 4 hal. Yang diatur pikiran bawah sadar kita, tanpa harus kita kontrol, tanpa harus kita kendalikan secara penuh. Minimal ada 4. Pertama, bawah sadar kita mengatur bioritme tubuh kita. Dia mengatur kapan kita lapar, kapan kita haus, kapan kita kenyang. Itu sudah diatur bawah sadar. Mengatur napas Anda, aliran darah Anda, bioritme tubuh Anda sudah terjadi secara otomatis. Itu yang pertama. Yang kedua, mengatur emosi atau perasaan. Perasaan diatur oleh bawah sadar Anda. Pasti pernah Anda sebagai manusia atau manusia, semua manusia di dunia ini mempunyai perasaan-perasaan muncul begitu saja tanpa harus Anda kontrol dan Anda kendalikan. Contoh, ketika Anda marah, itu secara tiba-tiba Anda bisa menahannya. Tetapi kalau kemarahan bertubi-tubi, itu seperti bom waktu yang akhirnya jebol juga. Kenapa? Karena ada program untuk marah di dalam diri kita sendiri. Ada program untuk kita jatuh cinta. Ada program kita untuk sabar. Ada program kita untuk benci dan untuk sayang. Kita nggak bisa jatuh cinta kepada setiap orang. Kita jatuh cinta hanya pada tipe-tipe orang tertentu saja. Nah, tipe-tipe itu ada dalam bawah sadar programnya. Kapan perasaannya harus muncul? Kapan kita harus marah? Itu sama. Ada dalam program bawah sadar pikiran kita. Dan masing-masing orang bisa jadi berbeda-beda programnya. Contoh, buat marah aja ada orang yang gampang marah. Contoh, ketika misalkan katakanlah orang tersebut mudah marah, atau bisa disebut gampang marah. Atau sebaliknya, ada juga yang susah banget untuk marah. Jadi walaupun gimana itu sabar. Walaupun keadaannya gimana, tetap tenang. Walaupun kondisinya gimana, tetap aja bisa menahan marahnya. Nah, ini yang disebut yang dinamakan berbeda-beda. Atau masing-masing program, dan program ini mengatur emosi perasaan kita. Jadi perasaan kita diatur oleh bawah sadar kita. Makanya kalau sudah jatuh cinta, tidak ada lagi logika. Kalau pepatah mengatakan seperti itu. Jadi logikanya itu ada di pikiran sadar, dan perasaan itu ada di bawah sadar. Jadi sekali lagi, logika itu ada di pikiran sadar, dan perasaan itu ada di pikiran bawah sadar.
Bioritme tubuh, perasaan kita itu dikendalikan oleh bawah sadar. Balik ke sistem kita, sistem keyakinan kita, dari mulai keyakinan agama, keyakinan yang paling inti atau keyakinan yang paling dalam yang kita anut semuanya, sampai keyakinan yang membangun hidup kita, karena keyakinan ini nanti akan menentukan perasaan kita. Keyakinan ini akan menentukan perasaan kita, menentukan tindakan kita. Keyakinan ini nanti akan menentukan perasaan, dan perasaan kita akan menentukan tindakan kita. Jadi unsur yang paling dalam itu adalah keyakinan. Kenapa ada orang yang mudah marah? Karena dia memaknainya, meyakininya bahwa singgungan itu berarti menantangnya. Jadi dia merasa ditantang. Dia yakin ketika dia tersinggung itu pasti akan marah, karena dia memahaminya, memaknainya, dan meyakininya bahwa setiap singgungan itu tantangan. Jadi otomatis marahnya mudah untuk keluar. Dan sebaliknya, kenapa ada orang yang susah untuk marah? Karena dia punya keyakinan sehingga orang itu tidak mencerminkan siapa dirinya kalau susah marah. Jadi santai saja, walaupun ada singgungan-singgungan, atau walaupun ada ejekan-ejekan, atau misalkan hinaan-hinaan, itu tetap santai saja, karena tidak mencerminkan dirinya bahwa singgungan tersebut atau ejekan tersebut atau hinaan tersebut. Makanya ketika disinggung atau ketika diejek atau ketika dihina, biasa-biasa saja. Karena yang tadi itu, bahwa emosi menentukan sikap perilaku kita. Keyakinan ini ada di bawah sadar programnya. Jadi saat kita lahir belum punya keyakinan apa-apa, ibu bapak kita, lingkungan kita yang mulai menginstalnya sistem keyakinan ini di dalam pikirannya. Kebiasaan hidup kita, kebiasaan refleks, kebiasaan baik, dan kebiasaan buruk. Hal keempat ini dinamakan program yang mengatur hidup kita secara otomatis. Artinya begini, kalau kita nggak sengaja terprogram jadi orang gagal misalkan, maka secara otomatis kita akan berpikir
secara orang gagal. Ketika kita tidak sengaja diprogram menjadi orang sukses, maka kita nggak akan sengaja berpikir seperti orang sukses, merasa seperti orang sukses. Jadi jangan heran kalau ada orang yang punya pendapat seperti ini. Saya menjalani hidup ini mengalir saja. Dan alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja. Enjoy saja, karena mungkin yang tertanam dalam pikirannya program yang baik-baik, program yang bagus-bagus, program yang memang bikin dia berhasil dan sukses. Mungkin itu hasil didikan orang tuanya yang bagus, atau lingkungannya yang bagus, atau misalkan teman-temannya yang baik, atau misalkan guru-gurunya, sehingga walaupun mengarir gak mesti neko-neko ikut pembelajaran A, B, C, atau D. Jadi mungkin dia punya bekal program yang bagus dan dia menjalani hidupnya seperti air yang mengalir. Tapi gak bisa disamaratakan, semua orang hidup seperti air yang mengalir. Gimana kalau dia memang programnya buruk? Kita bisa menilai program baik buruknya yang sudah tertanam di dalam diri kita. Apakah programnya buruk, atau sebaliknya apakah programnya baik? Jadi intinya, ketika misalkan kita mau menjadi lebih baik daripada sebelumnya, berarti otomatis kita harus merubah programnya. Dan mau tidak mau harus kita rubah programnya. Oleh siapa merubah programnya? Oleh diri kita sendiri. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu sifat kaum, sifat negara, sifat kampung, atau sifat desa, bahkan sifat dirinya sendiri, kalau tidak dirubah oleh dirinya sendiri. Jadi intinya yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Cuman kita harus tahu, jadi program yang mana yang harus kita kerjakan. Apakah program tersebut adalah perannya sadar atau pikiran sadar, atau sebaliknya, atau pikiran bawah sadar. Nah, untuk sementara kita tutup aja dulu supaya tidak panjang. Nanti kita sambung lagi di season berikutnya. Kalau ada waktu dan kesempatan akan saya bahas kembali. Jadi ini belum selesai sebenarnya. Ini cuma dasarnya saja supaya kita lebih memahaminya dan lebih ngerti saja. Jadi intinya apa yang dikatakan oleh ahli-ahli, bahwa pikiran sadar dikembalikan lagi ke bahasan awal, bahwa pikiran sadar di atas permukaan laut, pikiran bawah sadar di bawah permukaan laut. Terima kasih kepada semuanya, kepada semuanya teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Yang belum like dulu, komen and share sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe dulu, karena subscribe gratis. Terus dukung channel saya, Purnama Akbar Official. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran, ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.